Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sungguh merupakan satu sukacita kita boleh datang di rumah Tuhan maupun yang beribadah di online untuk datang menerima firman Tuhan dan anugerah yang boleh menyegarkan dan meneguhkan hati kita. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Hati kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, tuntun kami Tuhan, mengerti firman-Mu, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan hidup boleh sungguh diperbaharui, diberkati Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Layakkan kuduskan juga hamba-Mu di dalam pemberitaan firman ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu a call for repentance. Satu seruan, satu panggilan daripada Tuhan supaya kita boleh mengalami hidup yang disebut dengan pertobatan. Mari kita membuka firman Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semuanya dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang sama." Ayat ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buahnya pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Maka tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sekalian, satu kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk memulihkan kehidupan setiap manusia. Sekalian, Yesus datang mau memulihkan relasi kita yang sudah terputus, yang sudah rusak dengan Tuhan, supaya kita didamaikan, diselamatkan di dalam anugerahnya, bahkan boleh mendapatkan kehidupan baru, kehidupan yang berkelimpahan di dalam anugerah, di dalam kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan. Yesus datang ke dalam dunia dengan satu visi misi yang sangat jelas sekalian, untuk memulihkan gambar Allah di dalam diri manusia yang sudah rusak. Pada waktu kita melihat penciptaan Tuhan, dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Satu ciptaan yang begitu mulia di dalam kekudusan, kebenaran Tuhan, di dalam kesucian daripada Tuhan.
tetapi gambar sifat yang mulia ini sudah rusak dan rusak di dalam dosa, sehingga tidak kelihatan, tidak jelas kemuliaan, kekudusan, dan kebenaran Tuhan di dalam hidup manusia. Maka Yesus harus datang memulihkan, memperbaharui gambar yang rusak ini, supaya hidup kita bisa mencerminkan, menyatakan kebesaran, kemuliaan Tuhan, karena kita diciptakan di dalam gambarnya. Sekalian, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hati kita, pikiran kita, tutur kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya kita boleh berjalan di dalam jalan anugerah, jalan kebenaran, dan jalan kesaksian bagi Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia mau memulihkan relasi kita dengan sesama. Sekalian, antar manusia yang cenderung diliputi oleh kebencian, kemarahan, kedengkian sekalian, Yesus mau pulihkan menjadi satu relasi yang dibangun di atas kasih, anugerah, sukacita, sehingga setiap kali kita bertemu dengan sesama, membawa anugerah, membawa sukacita, membawa pengharapan yang luar biasa, baik di dalam kehidupan keluarga, suami dan istri, orang tua dengan anak, bertemu dengan sesama saudara di gereja, di masyarakat. Sekalian, relasi itu kembali dipulihkan di dalam satu rancangan Tuhan yang indah, yang didasarkan di dalam kasih dan kebenaran. Yesus datang mau memulihkan karakter kita yang sudah porak-poranda oleh dosa, segala filsafat manusia yang merusak. Sekalian, Yesus datang membawa anugerah yang besar, membawa satu pengharapan bagi kita, sehingga hidup kita dipulihkan, diperbaharui menjadi semakin serupa Tuhan, menikmati makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Untuk mengalami, untuk mendapatkan hidup yang dipulihkan ini, Yesus sekalian, kita perlu memegang satu kata kunci yang pada hari ini yang mau kita renungkan, yaitu tentang repentance, ataupun di dalam Alkitab mengatakan pertobatan. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Yaitu suatu kesediaan dan keinginan yang begitu besar di dalam diri seseorang untuk berubah dan untuk diubahkan Tuhan, sehingga ia semakin serupa dengan Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah saudara punya kerinduan, keinginan yang besar untuk berubah? Adakah engkau punya kesediaan yang begitu luas, yang begitu kuat, berkata, Tuhan, aku bersedia, sungguh bersedia diubahkan Tuhan. Baik tutur kata yang saya yang keras dan pedas, pikiran saya yang kotor, tingkah laku hidup yang tidak benar, kita rela mengatakan, Tuhan, saya mau dirubahkan untuk semakin serupa Tuhan, untuk semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini adalah satu hati yang siap, yang rela untuk bertobat dan diubah-ubahkan oleh Tuhan. Pada kita membaca firman Tuhan, dengan jelas sekalian kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita tentang dua jenis pertobatan. Pertobatan pertama yang kita sebut dengan pertobatan keselamatan, satu kali untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, pertama kali kita datang di bawah kaki salib Tuhan, kita membuka hati kita, pikiran kita, mohon Tuhan selidiki segala dosa kita, bawa di depan salib. Sekalian, mungkin dengan cucuran air mata, kesungguhan hati, minta Tuhan ampuni kita, dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat kita yang ajaib. Sekalian, itu namanya pertobatan keselamatan, satu kali untuk selama-lamanya. Dan pertobatan itu mengubahkan hidup kita, sehingga Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ini satu perubahan yang radikal, di mana seluruh isi hati pikiran kita diubahkan, konsep nilai, cara hidup kita, cara kita melayani itu diubahkan di dalam anugerah kasih kuasa darah Tuhan. Seperti pengalaman Rasul Paulus di Damsyik, sekalian, di dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia bertemu dengan Tuhan dan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, akulah Yesus yang sedang engkau aniaya. Disitulah hati dan hidup Rasul Paulus diubahkan menjadi manusia baru. Paulus bisa menuliskan kalimat ini karena dia sendiri mengalami bukan lagi seperti manusia lama, hidup di dalam dosa, kebencian, kedengkian, tetapi diubahkan hidup di dalam kasih kebenaran. Sekalian, itu namanya pertobatan keselamatan. Satu kali untuk selamanya. Saya mengharapkan semua Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, yang ada di online, yang mendengarkan khotbah ini, benar-benar mengalami apa yang disebut dengan pertobatan keselamatan, yang menjadikan kita milik Tuhan, anak Tuhan, anak kerajaan surga untuk selamanya. Yang kedua, saudara sekalian, kita sebut dengan pertobatan kehidupan. Artinya sekalian, kita diselamatkan oleh Tuhan seperti saudara dan saya pada hari ini. Saudara sekalian, kita belum sempurna. Kita berada di dalam satu proses yang disebut dengan proses penyempurnaan hidup serupa dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita masih sering kali jatuh ke dalam dosa, dan bahkan ada satu istilah yang disebut dengan dosa favorit. Dosa yang kita lakukan berulang-ulang, dosa yang kita suka lakukan, dosa yang bisa menyenangkan keinginan daging itu sekalian, itu sangat susah sekali untuk kita lepaskan. Saudara sekalian, kita begitu banyak kelemahan dan cepat tergoda jatuh ke dalam dosa, sehingga di dalam setiap hari, bahkan di dalam setiap jam waktu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan yang terus menopang, memperbaharui, menyempurnakan hidup kita. Proses ini sekalian disebut proses pertobatan. Pertobatan di dalam hidup kita setiap hari, sepanjang hari. Saya sangat-sangat percaya Tuhan menghendaki setiap kita memahami makna pertobatan ini, karena ini merupakan satu esensi hidup orang Kristen yang sangat penting. Sekalian, kita tidak hanya mengerti secara kognitif di dalam pikiran kita tentang masalah pertobatan, tetapi harus dijalankan, dialami menjadi satu bagian hidup kita bersama dengan Tuhan. Ini adalah satu prinsip kehidupan spiritual kita yang sangat menentukan apakah kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berhasil dipakai Tuhan, atau kita menjadi orang Kristen yang terus gagal dan gagal di dalam segala aspek kehidupan. Sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan, Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita belajar dua kebenaran yang berkaitan dengan pertobatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang saya harapkan bisa juga kita implementasikan, lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama sekalian, apakah kita sudah meninggalkan dosa yang selama ini terus membelenggu di dalam kehidupan kita ini? Sekalian, di dalam Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ke 5 dikatakan beberapa waktu sekalian ada beberapa orang datang bertemu dengan Yesus. Sekalian, dia bukan menawarkan internet fastnet atau apa sekalian, atau menawarkan apa kredit bank BCA atau apa saja sekalian, tapi dia mengatakan, Tuhan, ada satu peristiwa apa itu? Ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, lalu darahnya itu dicampurkan
dengan darah korban persembahan. Sebagian penafsir Alkitab mengatakan ini terjadi karena ada beberapa orang Galilea waktu dia memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Apakah dia melakukan pelanggaran tertentu sehingga Pilatus mengutus orang bunuh itu orang di dalam bait Allah itu, dan darahnya dicampurkan dengan darah korban, sehingga ini menjadi satu peristiwa yang menggemparkan. Dan ini beberapa orang membawakan berita ini kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, apakah engkau mendengar berita yang mengagetkan ini? Sekalian, sebenarnya kalau ini orang hanya membawa berita, itu sebenarnya tidak menjadi masalah terlalu besar. Tetapi sekalian, di balik daripada berita yang disampaikan, sebenarnya ini beberapa orang punya konsep persepsi bahwa orang Galilea itu pasti dosanya itu lebih besar, sehingga dia kena bunuh. Kami beberapa orang lebih baik, lebih benar, dan tidak seperti mereka. Sekalian, lalu bagaimana Yesus menjawab berita yang disampaikan itu? Dikatakan, sang kamu orang-orang Galilea itu yang dibunuh oleh Pilatus itu dosanya lebih besar daripada dosa kamu, daripada dosa semua orang. Tuhan mengatakan satu kalimat yang keras, tidak, aku katakan tidak demikian. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa dengan cara yang sama. Maksud daripada jawaban Tuhan Yesus sekalian, semua manusia itu berdosa. Orang Galilea yang dibunuh itu berdosa, kamu sekalian juga orang berdosa. Kita tidak terlepas daripada masalah dosa. Kita tidak terlepas daripada hukuman dosa yang sudah ada di depan mata kita. Seperti Tuhan mengatakan, ya, kapak itu sudah di bawah pohon, tinggal diayunkan, pohon ini sudah putus. Sekalian, kita manusia yang begitu hina, kotor di hadapan Tuhan. Sekalian, bagaimana boleh kita membenarkan diri di hadapan Tuhan? Itu maksud Tuhan kepada ini orang-orang yang membawa kabar. Kamu jangan mengira dia itu dosanya lebih besar, kamu juga dosanya itu sama. Masalahnya apa sekalian? Masalahnya apakah kamu mempunyai kepekaan? Apakah kamu mempunyai kesadaran yang tinggi tentang dosa-dosamu itu, dan segera engkau harus tinggalkan? Kalau kamu tidak tinggalkan, dosa-dosamu yang begitu banyak serentetan itu, penghukuman sudah di depan kamu. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Tidak, bukan dia saja yang berdosa, semua orang sama. Jikalau kamu tidak bertobat, tidak ada kepekaan, tidak ada kesadaran yang tinggi, Tuhan ampuni saya, kejahatan, kekotoran, kenajisan hidup, mohon darah Tuhan ampuni. Kita tidak bisa terlepas dari penghakiman dan penghukuman daripada Tuhan. Sekalian, dosa selalu, pertobatan selalu didasarkan, dimulai dari satu kesadaran yang tinggi akan keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kesadaran yang tinggi akan dosa-dosa, akan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita yang benar-benar bisa membawa kita ke depan salib, melihat karya keselamatan dan mendapatkan anugerah pengampunan yang betul-betul bisa memperbaharui, membangkitkan kita hidup kembali di dalam gambar dan di dalam rupa Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya kesadaran, kepekaan akan hidup saya ini. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya, yang seringkali saya merasa ini sudah benar, yang terbaik, tetapi juga masih ada celah-celah dosa. Atau apalagi kalau kita menyimpan dosa-dosa di dalam hidup kita yang kita nikmati dan yang kita rasakan kebaikannya. Saudara sekalian, itu pun harus kita singkapkan dan kita berkata, Tuhan, saya rela untuk mengubahkan hidup serupa dengan Engkau. Saudara sekalian, ini adalah satu panggilan. Ini adalah satu seruan daripada Tuhan. Seruan pertobatan. Tinggalkan dosa-dosamu.
yang membelenggu, yang membebani, yang menjadi kesulitan di dalam hidupmu selama ini. Kalau engkau tidak menyelesaikan, engkau tidak mendapatkan solusi dosa, engkau tidak mendapatkan solusi hidup, engkau akan merasa hidup ini terlalu sulit, terlalu menderita, terlalu berat. Karena ada beban, penyakit dosa yang membelenggu hatimu, yang mengotori pikiranmu. Dan itu harus dibersihkan, disucikan di dalam darah dan kuasa Tuhan Yesus. Mazmur 51 itu merupakan mazmur pertobatan daripada Raja Daud sekalian. Sekalian, Raja Daud adalah seorang raja yang besar. Dia adalah orang yang menerima janji Tuhan, menjadi nenek moyang daripada juru selamat kita, Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Dia adalah rohaniwan besar yang menulis hampir 50% dari 150 mazmur. Saudara bisa bayangkan betapa kaya limpahnya kehidupan rohani Raja Daud ini, sehingga dia bisa menuliskan sekian hampir 70 mazmur. Hari ini kalau kita bisa menulis satu mazmur saja yang dikenang orang bertahun-tahun sekalian, itu menunjukkan kepada kualitas rohani kita, kualitas kita pernah berjalan dengan Tuhan, sehingga apa yang kita tuliskan itu memberi dampak, memberi pengaruh kepada generasi berikutnya sekalian. Jadi mazmur itu tidak hanya sekedar tulisan ilusi, tetapi itu fakta pengalaman rohani yang begitu dalam dengan Tuhan, sehingga itu bisa menjadi standar kebenaran yang terus memimpin, mengarahkan hidup manusia di dalam jalan kehendak Tuhan. Kita bisa bayangkan betapa kayanya pengalaman hidup Raja Daud dengan Tuhan, sampai dia bisa menulis sekian banyak mazmur. Tetapi sekalian, hari ini yang mau kita perhatikan, Daud itu bukan tanpa dosa. Daud itu bukan manusia suci sempurna. Tidak sekalian. Dia itu sama dengan saudara. Dia itu sama dengan saya. Bahkan dosanya yang besar serius itu dicatat di dalam Alkitab. Dikatakan dia dengan inisiatif membunuh seorang prajuritnya yang bernama Uria. Kemudian dia ambil istrinya. Ambil istri Uria menjadi istrinya. Sekalian, perbuatan Raja Daud ini jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan kalimat ini. Perbuatan ini jahat di mata Tuhan. Sekalipun dia raja yang diurapi, rohaniwan besar, tetapi Tuhan tetap berperkara dengan dia. Karena dosa, tetap dosa yang tidak bisa dikompromikan. Sekalian, Tuhan mengutus Nabi Nathan bertemu dengan Raja Daud dan berkata, engkau sudah berdosa. Sekalian, bagaimana respon dari Raja Daud? Kalau saudara menjadi Raja Daud, kira-kira saudara mau bersikap bagaimana? Raja Daud bisa langsung kasih perintah ajudan yang ada di samping kanan kirinya, penggal ini kepala Nathan, berani berbicara kepada saya. Raja itu hampir boleh dikatakan di atas kuasa konstitusi. Dia raja yang berkuasa waktu itu di atas segala hukum sekalian. Tetapi begitu ajaibnya hati Daud di hadapan Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berlutut di hadapan Nathan. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Engkau. Ampunilah pelanggaranku, basuhlah hidupku supaya bersih, supaya mendapatkan kekuatan bersaksi untuk Tuhan kembali. Jangan tinggalkan aku. Sekalian, ini adalah Raja Daud. Setiap kali saya pelajari hidup Raja Daud sekalian, poin ini menjadi poin utama. Raja Daud itu diberkati oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan bukan karena dia tanpa dosa. Bahkan dosanya bertumpuk-tumpuk, tetapi di dalam kelemahan-kelemahan tubuhnya dia terus bersedia bertobat. Seorang raja bertobat di hadapan umum itu tidak gampang sekalian. Kita mau mengaku dosa di 1-2 orang depan mereka, kita juga susah.
tetapi di hadapan masyarakat, di hadapan satu bangsa. Saudara, itu menunjukkan ketulusan hati Daud di hadapan Tuhan. Benar-benar mau berubah dan diubahkan Tuhan. Itu yang disebut dengan hati pertobatan, kesungguhan pertobatan yang benar-benar bisa membawa pembaharuan hidup di dalam diri kita. Pada waktu hari ini kita berpikir tentang satu tema, tentang satu panggilan pertobatan sekalian. Adakah kita memiliki hati yang demikian? Ini menjadi satu prinsip yang sangat penting sekali. Pendeta Billy Graham pernah menulis satu buku dengan judul 7 dosa maut. Sebenarnya ini 7 dosa maut bukan original dari pikiran Billy Graham. Dia mengutip daripada bapak-bapak gereja, tetapi kemudian dia menuliskan satu buku yang berjudul 7 dosa maut. Apa itu 7 dosa maut sekalian? Kesombongan, ketamakan, iri hati, amarah, hawa nafsu, ini adalah dosa seksual, kerakusan, ketamakan akan makanan dan minuman, kemudian kemalasan, itu juga termasuk di dalam dosa yang disebut dengan dosa maut. Apa artinya dosa maut sekalian? Bukan berarti ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi maksudnya ini dosa maut adalah dosa yang paling berbahaya di depan mata kita. Dosa yang paling banyak, paling sering dilakukan oleh orang-orang. Dosa yang paling banyak menjadi penyebab kejatuhan manusia di depan mata kita. Ini tujuh masalah ini. Kesombongan, menganggap diri lebih besar daripada segalanya, kita tidak perlu Tuhan. Ketamakan, tidak pernah puas hati. Ya, hati manusia sebesar kepala, tetapi ingin menelan seluruh dunia, tidak pernah puas. Ini mengakibatkan manusia jatuh ke dalam berbagai kesalahan dosa karena ingin memuaskan hatinya yang sebenarnya tidak pernah puas. Ini masalahnya. Iri hati, tidak pernah bisa menerima keadaan orang lain. Amarah, sedikit-sedikit sekalian, tidak terkendalikan emosi, mengganggu relasi satu dengan yang lain, menyakiti hati seorang, baik dengan perbuatan, perkataan yang tidak terkontrol sekalian. Hawa nafsu, dosa seksual, yang menjadi dosa sepanjang zaman, yang merasuk segala lapisan kehidupan masyarakat, baik daripada tingkat tinggi sampai kepada masyarakat yang paling rendah. Ini merupakan dosa yang menakutkan. Kerakusan dan kemalasan. Sekalian, waktu kita berbicara tentang repentance, hati yang mau bertobat, adakah 7 dosa ini juga sedang membelenggu, menguasai hati kita? Dan kita mau berkata, Tuhan, Tuhan, saya mau berubah, saya mau berubah. Ini adalah kerinduan, ini adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Baru kita bisa diperbaharui oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh adanya. 1-2 tahun yang lalu sekalian, kita dikagetkan oleh satu berita. Ada seorang pendeta di Surabaya yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak daripada seorang jemaat. Walaupun dia bisa menutup masalah ini sekian panjang waktunya, tetapi dikatakan pada waktu anak itu mau menikah, dia tidak mau diberkati oleh si rohaniwan atau pendeta itu. Orang tuanya kaget, kenapa begitu? Baru terungkap sekalian kejahatan dosa yang dilakukan sekalipun seorang rohaniwan. Sekalian, maksud saya itu adalah dosa itu adalah sesuatu yang begitu menakutkan, cengkramannya begitu keras sekalian. Belenggunya begitu hebat sehingga bisa menjatuhkan, mematikan seseorang. Karena hebatnya itu dosa, maka pertobatan menjadi sangat penting di atas kehidupan kita. Sekalian, kalau kita tidak memiliki kekuatan pertobatan yang besar, kita itu tetap dibelenggu oleh dosa. Sehingga Yesus menyerukan, bertobatlah sekarang. Karena kalau tidak, dosa itu terus mencengkeram hidupmu. Dan kita tidak sanggup, tidak bisa melepaskannya. Selain kuasa darah Kristus,
kehadiran Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan yang sanggup mematahkan belenggu itu dosa. Sehingga di dalam satu istilah teologi dikatakan Yesus harus datang ke dalam dunia. Karena kalau dia tidak datang, manusia tidak sanggup menyelesaikan cengkeraman dosa itu. Terus terbelenggu, sehingga dia harus datang memberikan jalan solusi. Yesus sudah memberikan solusi. Apakah kita mau datang? Apakah kita mau benar-benar bertobat? Di dalam pertobatan, dalam anugerah dan kuasa Tuhan, di situ ada kekuatan yang lebih besar daripada dosa, sehingga dosa itu bisa dimatikan. Seperti kata 1 Korintus 15, sengat dosa, kuasa dosa sudah dimatikan di dalam kuasa darah Tuhan. Saudara sekalian, itu adalah harapan hidup manusia. Saudara sekalian, harapan hidup manusia bukan menemukan sistem internet yang begitu hebat bisa menjangkau dunia. Saudara sekalian, itu tidak menyelesaikan masalah dosa kita. Yang bisa menyelesaikan masalah hidup dosa kita, darah Kristus, penebusan di kayu salib yang memberikan harapan yang sesungguhnya. Kalau pagi ini Yesus memanggil engkau, bertobatlah. Apakah engkau bersedia mau mendengarkannya? Yang kedua itu, apakah hidup kita telah menghasilkan buah kehidupan bagi Tuhan? Itu tercatat di dalam Lukas 13 sekalian 6 sampai 9. Saudara sekalian, dikatakan Yesus memberikan satu perumpamaan lain tentang pohon ara. Saudara sekalian, apa masalah, apa salahnya dengan pohon ara ini? Saudara sekalian, dikatakan pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Saudara sekalian, pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Artinya apa? Dia mendapatkan privilege, dia mendapatkan satu anugerah khusus yang harusnya tumbuh di luar pohon kebun anggur, tetapi ditanam di dalam. Berarti dia mendapatkan satu anugerah lebih atau double anugerah. Sekalian, tetapi masalahnya sudah 3 tahun dia datang cari buah, tidak ada buah, berarti dia ditanam di atas 3 tahun. Secara ilmu pertanian dikatakan sudah harusnya berbuah, dan dia tidak berbuah. Lalu apa? Yesus mengatakan tebang itu pohon ara. Dia mendapatkan anugerah kedua lagi. Pengurus tebang kasih dia 1 tahun. Kasih 1 tahun bukan dibiarin, dikasih pupuk. Kalau dikasih pupuk sampai juga tidak berbuah, tebanglah dia. Ini namanya di dalam anugerah, demi anugerah, tetapi juga tidak menyadari anugerah, maka dia akan kehilangan kesempatan anugerah. Ini yang dimaksud, kita harus bertobat di dalam kehidupan yang bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Hidup kita itu diseumpamakan sebatang pohon seperti pohon ara. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Tuhan kita menerima anugerah demi anugerah. Di dalam Yohanes 1, ya. Di dalam Kristus kita menerima anugerah demi anugerah. Artinya anugerah yang berlapis-lapis. Anugerah yang bermacam-macam. Anugerah yang berlimpah-limpah. Itu sudah Tuhan berikan. Tuhan bukan saja selamatkan kita dari dosa, Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana, kekayaan, kekuatan, teman, sahabat, gereja, menjadi modal, menjadi infrastruktur rohani yang menopang hidup kita. Sudah sekian lama kita di dalam anugerah yang berlapis-lapis ini. Apakah kamu hidup menghasilkan buah? Saudara sekalian, mungkin ini pertanyaan Tuhan pertama kepada kita. Ternyata tidak. Tuhan bilang kasih 1 tahun lagi, kasih pupuk, kasih anugerah lagi. Tetapi kalau tidak juga, saudara sekalian, minimal kesempatan itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan berbagai kemurahan yang Tuhan berikan, kita itu sia-siakan dan tidak menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, hidup kita itu terbatas sekalian. Hidup kita itu terbatas. Anugerah yang Tuhan sudah berikan harus kita hargai, menjadi satu modal kehidupan rohani yang mengubahkan, menjadikan hidup kita berbuah, berhasil, dan membawa dampak bagi banyak orang di sekitar kita.
Saudara sekalian, di dalam zaman misionari ada seorang misionari terkenal dari Inggris yang bernama David Livingstone. Saya percaya ini orang terkenal, banyak kita pernah mendengar nama ini. Saudara sekalian, dia dari umur 27 tahun pergi ke benua Afrika. Dia waktu itu belum ada pesawat supersonik yang begitu cepat. Dia hanya bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia hanya bisa melalui perahu-perahu kecil ke satu daerah ke daerah yang lain. Dan pada waktu kurang lebih 100 tahun yang lalu, Afrika jauh lebih sulit. Tetapi selama 39 tahun dia menjelajahi 10 negara di benua Afrika dan berjalan di atas 10.000 kilometer perjalanan demi bersaksi, demi melayani Tuhan. Sekalian, pada waktu dia mau meninggal dunia dipanggil oleh Tuhan, dia memberikan pesan kepada orang-orang rekannya di Afrika. Dia mengatakan, kalau satu hari saya benar meninggal, dipanggil Tuhan, jasad saya, tubuh jasmani saya, kirim pulang kembali ke Inggris. Karena jasad saya ini menandakan asal bangsa saya, Inggris. Kembalikan saya kepada Inggris. Tetapi keluarkan hati saya, tanam di tanah Afrika, yang menunjukkan saya cinta, rela berkorban, mau melayani bangsa, suku-suku di Afrika. Benar saudara sekalian, dia meninggal. Jantung hatinya dikeluarkan, ditanam di tanah Afrika. Tubuh jasadnya dikirim kembali ke negara Inggris. Satu hal yang menarik saudara sekalian, waktu jenazahnya ditaruh di tempat kayak tempat duka begini saudara sekalian, karena dia dihormati juga. Beberapa hari di dalam acara kebaktian, satu hal yang menarik saudara sekalian, seorang bapak tua yang usianya hampir sama dengan misionari David Livingstone ini saudara sekalian, berada di tepi dari jenazah itu, dan dia menangis selama beberapa hari sampai ini mayat dimasukkan ke dalam kuburan. Dia terus menangis di depan peti mati itu. Saudara sekalian, lalu kemudian wartawan datang bertanya, "Bapak, kenapa engkau begitu sedih dan menangis sekian lama?" Lalu dia menjawab, Pak sekalian, dia mengatakan, "Waktu muda saya ini teman akrab daripada Livingstone. Kita studi, hidup bersama-sama, tetapi waktu umur 27 tahun Livingstone pilih melayani Tuhan, memberitakan Injil sebagai saksi Tuhan, hidup berbuah, memperlebar kerajaan Tuhan. 39 tahun dia sudah berkarya, hidupnya berlimpah-limpah di dalam anugerah, menghasilkan dampak. Sekalian, pengaruh di Livingstone itu sampai hari ini masih ada. Semangat misionarinya itu masih tetap membakar jiwa begitu banyak orang untuk melayani Tuhan. Berarti dia punya satu teladan hidup, kesaksian, buah kehidupan yang begitu luar biasa. Dia mempunyai buah kehidupan yang luar biasa. Tetapi saya, ini bapak yang menangis itu bilang, saya habiskan waktu saya di meja judi, di nightclub, hidup saya hancur, nggak ada gunanya. Sekarang di ujung hidup saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sekalian, waktu itu terbatas. Anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita berlapis-lapis, berjenis-jenis, dengan berbagai cara Tuhan memberkati, membangun kehidupan kita. Sekalian, adakah kita menghasilkan buah bagi Tuhan, bagi kemuliaan kerajaan Tuhan, membangun gereja, membangun keluarga, membangun masyarakat untuk hormat kemuliaan Tuhan? Adakah kita melakukan? Adakah kita melakukan hal ini? Sekian waktu ada batasnya. Tuhan mengatakan kalau malam sudah datang tidak bisa bekerja. Gelap, semua orang tidur. Waktu malam itu artinya waktu hidup kita itu ada batasnya, sekalian. Tidak selamanya kita begitu leluasa, begitu sehat, kuat bisa melayani Tuhan. Tidak, sekalian, itu ada batasnya. 1 tahun lagi kalau tidak berbuah dipotong. Nah, sekalian, ini adalah satu seruan, panggilan pertobatan, hidup menghasilkan buah bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Berita utama dari Lukas 13 ayat 1 sampai ke 9. Saudara sekalian, berita utamanya 1,
Pertobatan adalah solusi penyelesaian dosa kita di dalam anugerah dan di hadirat Tuhan. Solusi penyelesaian dosa kita di dalam anugerah Tuhan. Kedua, sekalian, pertobatan adalah kunci di mana hidup kita bisa mengalami pembaharuan, kekuatan, kesegaran kembali di dalam Tuhan. Saudara yang tidak pernah berlutut di hadapan Tuhan, mengaku dosa, minta anugerah pengampunan Tuhan. Hidupmu terlalu berat. Karena setiap hari kita dibebani oleh banyak masalah, dosa, kesalahan kita bertumpuk-tumpuk sekalian. Sehingga perlu solusi penyelesaian dosa, pembaharuan hidup di dalam anugerah. Anugerah ini yang menyegarkan dan memampukan kita hidup kuat. Yang ketiga sekalian, pertobatan adalah kunci yang menjadikan hidup kita itu berbuah-buah banyak. Bukan karena saudara sanggup mampu, tetapi karena saudara terus diubahkan, terus berubah, terus dipenuhi oleh anugerah kasih, bijaksana, hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baru hidupmu itu bisa berbuah. Baru hidupmu bisa berbuah. Sebagai penutup sekalian, dalam rangka minggu-minggu kita masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah sekalian, ini merupakan momen-momen saat-saat yang begitu berharga bagi kita, mengenang pengorbanan Tuhan. Kenapa Yesus harus datang mati di kayu salib? Sekalian, penderitaan yang luar biasa untuk menanggung dosa, menyelesaikan dosa kita. Kita mengenang, kita menghayati. Sekalian, kalau saudara mengerti Yesus sudah mati bagi engkau di dalam dosa, tetapi engkau berdosa lagi sekalian, itu namanya menyalibkan Yesus kedua kali. Sekalian, kita datang ke salib bukan menyalibkan Yesus kembali, tetapi minta anugerah kekuatan Tuhan diubahkan, disempurnakan menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna serupa dengan Tuhan. Dan waktu kita merayakan Paskah, kemenangan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan lebih besar kuasanya dari segala-galanya. Saudara jangan ragu lagi kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Lebih besar kuasanya dari kekuatan senjata-senjata nuklir yang dimiliki oleh negara-negara adidaya superpower di dalam dunia ini sekalian. Kuasa kebangkitan Yesus jauh lebih besar. Itu yang harus menjadi sandaran hidup kita. Kita datang di bawah salib, mohon Tuhan sucikan hidup kita. Bukan saja sucikan hidup kita, berikan kita kekuatan kuasa kebangkitan itu. Hidupmu itu akan penuh dengan kekuatan, semangat, sukacita, iman, hikmat, pengharapan, melayani Tuhan dan hidup berbuah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena anugerah-Mu begitu besar. Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan. Engkau memberikan anugerah demi anugerah. Engkau memberikan firman-Mu demi firman yang diberitakan, supaya hidup kami diubahkan, supaya kami benar-benar mengalami pertobatan seperti yang Engkau serukan, supaya kami bertobat dari segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mendengar selama ini. Ampuni kami Tuhan kalau hati kami terlalu keras. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang bersedia. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak melihat di mana letak-letak dosa kami. Hamba-Mu memohon dan meminta Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, baik yang kebaktian onsite online, satu-satu berkatilah, supaya hidup kami benar-benar diperbaharui, dibangunkan, dipenuhi oleh anugerah-Mu, dipenuhi oleh kuasa kebangkitan Tuhan, dan boleh hidup berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dengarlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Amin.